Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Hidayah SPD. Saya guru pembimbing literasi dari SMP Negeri 1 Cimenyan, Subrayon 5. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Negeri 5 Menara, berjenis fiksi. Buku pertama trilogi ini ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2009. Tebal buku ini 423 halaman. Alasan saya membaca buku ini karena buku ini berkisah tentang generasi muda bangsa yang penuh motivasi, bakat, semangat, dan optimisme untuk maju dan tidak kenal menyerah merupakan pembelajaran yang amat berharga. Serta buku ini mengenalkan tentang pendidikan, tentang pembelajaran yang sangat baik. Di sini saya mereview buku dengan teknik Richard, yaitu yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan. Berawal dari tokoh yang bernama Alif. Alif lahir di pinggir Danau Maninjau dan tidak pernah menginjak tanah di luar ranah Minangkabau. Alif adalah seorang yang pekerja keras, rajin, dan dia pun penurut dengan orang tua. Keinginan Alif sangat tinggi. Dia bercita-cita ingin seperti B.J. Habibie dan dia pun mempunyai impian untuk bisa berkuliah di ITB. Namun bertentangan dengan itu, ibunya justru menginginkan Alif jadi penerus Buya Hamka, yaitu ahli agama, membuat mimpi Alif kandas. Alif diberi pilihan apakah sekolah agama atau mondok di pesantren. Nah, dengan bujukan pamannya, akhirnya ibu Alif pun mengizinkan untuk Alif memilih pilihannya, yaitu di Pondok Madani yang berada di Jawa Timur. Awalnya Alif merasa keberatan dengan tinggal di pesantren tersebut, tinggal di pondok tersebut, karena itu bukan keinginan Alif. Yang Alif inginkan dia bisa merantau di negeri orang. Nah, tapi dengan adanya satu mantra yang diucapkan oleh salah satu kiai di pesantren itu, Alif menjadi tersadar dan menggugah semangatnya untuk bisa menggapai impiannya, untuk bisa lebih semangat lagi menjalani hari-harinya di pondok. Mantra yang dia dapatkan dari kiai di pondok itu adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dari situlah Alif mulai berubah, yang tadinya malas menjadi lebih bersemangat. Di pondok, Alif bertemu dengan teman-temannya, yaitu diantaranya ada Raja yang berasal dari Medan, Said berasal dari Surabaya, Nur Majid dari Sumeneb, ada Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa, Sulawesi. Alif berteman dengan kelima temannya ini. Mereka sudah saling akrab dan saling hidup rukun. Ternyata kehidupan di pondok tidak sesantai yang dibayangkan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus mereka laksanakan. Pelajaran umum, hafalan-hafalan, sholat, praktek-praktek mengaji, dan masih banyak lagi. Apalagi ketika ujian sekolah tiba, mereka 24 jam non-stop terus-terusan dengan kegiatan yang ada di pondok. Itu yang membuat mereka menjadi lebih disibukkan diri. Di sela rutinitasnya, Alif dan kelima temannya ini menyempatkan diri untuk berkumpul di bawah menara masjid
Nah, sambil menatap awan dan memikirkan cita-cita mereka ke depannya. Masing-masing memiliki impian dan cita-cita yang berbeda tentunya. Nah, untuk menggapai cita-cita dan impian mereka, mereka tentu harus belajar dan terus bersemangat dalam keadaan apapun. Dari tahun ke tahun, kehidupan Alif beserta teman-temannya di pondok begitu berwarna dan begitu banyak pengalaman yang menarik yang mereka dapatkan selama di pondok. Guru, teman, penjaga sekolah, semuanya mereka saling tolong menolong dan saling membantu dan saling rukun dan akrab. Pada suatu hari yang tidak terduga, teman Alif yang bernama Baso terpaksa harus keluar dari pondok tersebut dikarenakan masalah biaya dan perekonomian. Hal itu membuat Alif dan teman-temannya yang lain merasa sedih dan menyadarkan mereka untuk terus berjuang, bersemangat belajar di pondok. Kepergian Baso membangkitkan semangat Alif dan teman-temannya untuk mentamatkan sekolahnya di pondok tersebut, dan pada akhirnya mereka pun bisa menggapai cita-cita mereka, yaitu pergi ke sebuah negara impian mereka masing-masing, yaitu diantaranya Alif yang sekarang berada di Amerika, Raja berada di Eropa, kemudian Atang berada di Afrika, dan Baso berada di Asia, sedangkan Said dan Dulmajid berada di Indonesia. Hikmah dari cerita ini yaitu tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua atas izin Allah, kehendak Allah, serta usaha manusia. Buku ini telah menjadi bukti yang menginspiratif. Yang terpenting usaha, dan hasilnya biarlah Allah yang menentukan. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.